Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berada di majlis di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasakan kita dan keluarga kita dalam kemudahan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya terlambat ya. Karena tadi berangkat kok ada suara kucing. Akhirnya mampir pom bensin, didongkrak. Ternyata dia sembunyi di ban dalam, ban bagian dalam. Takutnya nanti kelindes di jalan, jatuh. Sudah ada. Oh, kita baca ratib dulu sebentar ya. Binniyati ridha'illahi ta'ala wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. Surat Al-Fatih ya? Kulhu. Bukan kemarin udah kulhu. Iya, kulhu udah ya. Nah, berarti sekarang tabbat. Kita baca sama-sama ya, Bu. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir rajim, nir ya, bukan nir rajim enggak. Nir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ba-nya mana, Bu? Nah, qalqalah kubra dia harus dipantulkan di belakang.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Suratu Abi Lahabin wa tusamma suratu Tabbat. Surat Abu Lahab dinamakan juga surah Tabbat. Makkiyah khamsu ayatin, dia turun sebelum Nabi hijrah, ada 5 ayat. Wa thalathun wa ishruna kalimatan, ada 23 kata. Wa sab'atun wa sab'una harfan, ada 77 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat ay halakat. Tabbat binasa. Binasa ay halakat, hancur, binasa. Apa yang binasa? Yada abi lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Huwa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namanya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi dia adalah paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya itu putih kemerah-merahan. Jadi Abu Lahab itu apa istilahnya ya? Abang Jakarta, abangnya Mekah. Gantengnya minta ampun, Bu. Mas, suami Ibu jauh. Karena keturunan Sayyidina Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi itu tampan, bapaknya Nabi tampan, ya. Ganteng, maka disebut Abu Lahab. Lahab itu menyala-nyala, ya, pipinya. Huwa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib wa tabba, diulang 2 kali. Tabbat, binasa. Apa yang binasa? Yada abi lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan binasa Abu Lahabnya. Ay halaka huwa. Fal'ula, ya, masyat tamsyiyatad du'ai alaihi. Wathaniyatu akhrajat makhrajal khabari. Jadi yang pertama, Tabbat yang pertama itu adalah doa buruk buat Abu Lahab. Semoga Abu Lahab binasa. Watabba, dan sungguh-sungguh Abu Lahab telah binasa. Ay wa qad hasala al-halaku fihi. Fahadihil jumlatu ala hadha ala taqdirin, ya, ala taqdir qadwin yu'ayyiduhu qira'at Ibn Mas'udin wa qad tabba bitasrihi biqad. Ada qiraahnya Abdullah bin Mas'ud, bacanya begini. Tabbat yada abi lahabi wa qad tab. Jadi ada wa qad tab, bukan wa tab, tapi wa qad tab. Ada qadnya. Sungguh-sungguh telah binasa. Wa qila kullu wahidin minal jumlati akhbarun walakin urida bil jumlatil ula halaku amalihi
wa bitsaniyati halaku nafsihi. Ada pendapat yang mengatakan yang pertama tabbatnya itu bukan doa, tapi yang pertama itu adalah yang hancur, yang binasa itu pekerjaannya. Sementara tabba yang kedua yang hancur orangnya. Ya memang terbukti. Siapa namanya Abu Lahab itu meninggal kena penyakit kayak lepra gitu, kusta. Itu 3 hari nggak ada orang yang mau makamin. Sampai cara memakamkannya itu digali liang lahat. Terus jenazahnya tuh didorong pakai kayu. Kayak bambu itu, glundung, 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 glundung. Gak ada yang ngangkat. Sampai nyemplung, blum. Itu namanya tabba. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Fa innal mar'a innama yas'a li maslahati nafsihi wa 'amalihi. Fa akhbara Allah ta'ala annahu mahrumun minal amrayni. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida as-safadat yaumun wa qala ya sahibah fastama'at ilaihi quraisyun faqalu ma laka qala ara'aytum in akhbartukum annal aduwa mushibukum aw mumsikum ama kuntum tusaddiqunani qalu bala qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan keluarganya, baru keluarga, mengumpulkan keluarganya. Terus Nabi bilang, ya sahibah, wahai orang-orang yang menemani aku alias keluargaku, kumpul. Orang-orang Quraisy kumpul. Setelah kumpul, terus Nabi bilang begini. Orang-orang tuh nanya, ada apa Muhammad? Malaka, ada apa Muhammad? Nabi bilang begini, kalau saya kasih tahu besok pagi musuh datang atau nanti sore musuh datang, kalian percaya nggak sama saya? Semuanya menjawab, bala, kami percaya. Karena Nabi SAW tidak pernah bohong, nggak pernah bohong. Ini ibu-ibu yang udah mulai keriput, mohon maaf, besok di surga cantik lagi. Makanya kata Nabi nggak ada nenek-nenek di surga. Ya, nggak ada nenek-nenek di surga. Balik lagi apa? Perawan muda. Lah anehnya Bu, bapak-bapaknya itu tetap minta bidadari yang lain, bukan ibu. Nggak masuk itu, nggak masuk. Masih minta yang lain. Udah tahu ibunya, istrinya itu nanti balik lagi muda, cantik, bening dan seterusnya. Kok minta yang lain itu gimana ya Allah? Ya Bu ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah, percaya semua sama Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bilang begini, qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Saya ini memperingatkan kalian, ada azab yang pedih. Ayo sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sesembahan kalian. Langsung siapa namanya Abu Lahab itu bilang, faqala inda dzalika Abu Lahabin tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad, binasa kamu Muhammad. Abu Lahab bilang begitu. Lalu alihada da'autana, karena ini nih kamu mengumpulkan kami, kamu ngundang kami itu untuk ini. Jadi Abu Lahab tuh di samping sombong ya. Terus yang kedua, apa namanya? Penolakannya itu kasar. Orang nggak mau ya nggak mau aja, tapi jangan bilang wah celaka kamu Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu. Fanazalat hadhihi surah. Turunlah ayat ini.
Waruya, diriwayatkan annahu qala famali in aslamtu faqala malil muslimin faqala afala afdalu alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimadza tufaddilu faqala tabban li hadzal din astawi fihi ana wa ghairi. Dalam riwayat yang lain Abu Lahab ini bilang begini sama Nabi SAW, famali in aslamtu, kalau saya Islam terus gimana? Dijawab sama Nabi, faqala malil muslimin, orang-orang muslim itu kayak apa? Ya bareng-bareng lah, sama-sama. Faqala afala ufaddilu alaihim. 3. Alhamdulillah. Ya. Kata Abu Lahab, loh, masa saya nggak ada lebih-lebihnya di antara orang-orang muslim itu? Karena pada zaman awal-awal yang masuk Islam itu siapa? Budak, orang miskin. Masa saya enggak? Lalu kata Nabi, apa yang diunggulkan dari kamu tuh apa? Mada tufaddilu? Enggak ada. Langsung Abu Lahab bilang, tabban laka ya Muhammad, tabban li hadzal din astawi fihi ana wa ghairi. Celaka agama ini, saya disama-samakan sama selain saya. Jadi dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini sifat siapa? Iblis. Sifatnya iblis. Iblis itu, nah ini Abu Lahab itu hasud, nggak suka sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad punya pengikut, nggak suka. Sama kayak iblis nggak suka Nabi Adam dapat penghormatan. Sama kayak anaknya Nabi Adam, siapa? Qabil. Qabil sama Iklimah. Kemudian Habil sama Lubudda. Itu kan kembar. Qabil itu lahir di surga sama Iklimah, makanya cantik, ganteng. Sementara Habil itu lahir di bumi, sehingga nggak begitu cakep. Lubuddanya yang nggak cantik. Tapi syariatnya Nabi Adam bilang itu harus disilang. Qabil menikahi Lubudda, Habil menikahi Iklimah. Nggak mau lah. Ayo coba kalau bapak jadi Qabil, mau nggak? Hah? Mau nggak? Pasti nggak mau. Jadi jangan nyalahin Qabil. Kita ini keturunan Qabil. Lah iya, bukan Habil, bukan. Kan Habil mati. Kita ini keturunan Qabil. Jadi kita ini makanya ada, kalau nggak dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, hasud tuh ada. Nggak senang sama orang. Jangan suka nyalahin siapa? Qabil. Kita keturunan Qabil. Kita ini tanah airnya mana? Tanah air ibu mana? Oh, Indonesia itu loh, Bu. Tanah air kita mana, Pak? Surga. Loh iya kan, kita kelahiran surga. Adam, ya toh? Kemudian lahir Qabil di surga, terus turun ke dunia. Lagunya Cosmos juga gitu. Iya. Tanah surga, iya. Makanya hubbul watan minal iman, itu yang paling tinggi maknanya adalah cinta surga minal iman. Cinta apa? Surga, gitu ya. Ah, oke. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'ahu naharan fa'aba falamma jannal lailu dhahaba ila darihi mustannan bi sunnati nuhin liyad'uhu lailan kama da'ahu naharan falamma dakhala alaihi qala lahu ji'tani mu'tadhiran fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amamahu kal muhtaj wa ja'alahu yad'uhu ila al-islam wa qala in kana yamna'uka al-'ar fa ajibni fi hadzal waqt
waskut. Faqala la uminu bika hatta yu'minu bika hadzal jaddi. Faqala sallallahu alaihi wasallam lil jaddi man ana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atlaqa lisanuhu yusni 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fastawfa al-hasadu 'ala abi lahabin fa akhadha bi yadil jaddi wa mazzaqahu wa qala tabban laka athra fika as-sihr. Faqala al-jaddi bal tabban laka fa nazalat hadhihi surah. Riwayat yang lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak Abu Lahab untuk iman itu di siang hari. Siang hari. Dia nggak mau. Terus malam harinya diajak lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke rumahnya Abu Lahab. Nabi duduk di hadapannya Abu Lahab. Kemudian Nabi menyampaikan hal yang sama waktu siang tadi, mengajak Abu Lahab untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi duduknya itu kal muhtaj, seperti orang yang butuh. Duduknya begini. Paman, ayo iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada Islam. Terus kata Abu Lahab, saya iman kalau kayu ini iman. Saya iman kalau kayu ini iman. Ada yang bilang batu ini iman. Apa yang terjadi? Nabi langsung nanya sama kayu sama batu itu, man ana? Saya siapa? Batu itu langsung jawab, Rasulullah. Jadi memang Nabi itu pohon mendekat. Pohon dipanggil sama Nabi, sini mendekat. Batu bicara, ya. Itu apa? Pohon yang sudah mati, Hadisnya sahih, itu namanya hadis haninul jidha. Haninul jidha, hanin itu rintihan, jidha itu batang pohon. Jadi batang pohon kurma itu biasa buat Nabi pegangan kalau khutbah. Suatu saat mimbarnya itu geser ke yang sekarang. Kalau Bapak Ibu ke Tanah Suci, nah sekarang di Raudhah itu, nah yang sekarang itu. Tengah-tengah Nabi khutbah ada suara tangisan. Awalnya gitu, sesenggukan, lama-lama kejar. Sahabat ngelihat siapa nih yang nangis. Nabi tahu. Nabi langsung turun dari mimbar. Terus pegang itu tadi batang kurma yang sudah mati tadi. Udah cep. Kalau sekarang kita gitu ya, cep. Besok sama saya di surga. Diam langsung. Itu hadis sahih. Saking apanya? Saking menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Dia manusia, Muhammadun basyarun, tapi la kal basyar. Tidak seperti manusia biasa. Betul, innama ana basyarun mitslukum. Saya ini manusia biasa. Iya, tapi bedanya apa? Yuha ilayya. Saya dapat wahyu. Dapat wahyu itu bukan orang sembarangan. Hari ini ada orang yang mengatakan, wah Nabi itu manusia biasa. Ya sudah, silahkan nanti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian pertanggungjawabkan omongan itu. Fanazalat hadhihi surah. Kemudian ngamuk siapa namanya? Abu Lahab ini, batu atau kayu itu dipecahkan. Udah pecah gitu, ngomong batunya, tabban laka, celaka kamu Abu Lahab. Turun ayat ini ya. Fanazat ahli surah ala wifqi dzalika tabbat yada abi lahab wa tab litamziqihi yadayil jaddi qad hasala lahu wujudul i'tiqadil batil wal qaulul batil wal amalul batil. Kenapa celaka? Karena 3 hal. 1, akidahnya batil. Akidahnya batil. Yang kedua, mulutnya batil. Yang ketiga, kelakuannya batil. Ya.
Jadi i'tiqadnya batil, qaulnya batil, amalnya batil. Nah, ini kan Abu Lahab, namanya siapa tadi? Abdul Uzza. Al-Quran itu kalau nggak nyebut nama berarti figur, alias orang seperti Abu Lahab itu akan muncul-muncul. Saya ulangi ya, Al-Quran kalau nggak nyebut nama itu berarti nyebut figur, tokoh, peran. Tapi kalau nyebut nama nggak akan terulang. Misalnya Nabi Adam, ada nggak besok? Nggak ada, udah. Karena nama. Tapi kalau misalnya Fir'aun, Fir'aun nama bukan? Bukan. Maka akan muncul Fir'aun berikutnya. Nah ini Abu Lahab. Abu Lahab itu ada sekarang, i'tiqadnya batil, mulutnya batil, kelakuannya batil. I'tiqadnya batil. Batil itu apa? Misalnya menyamakan Allah dengan makhluknya, itu batil. Allah punya tangan, Allah bertempat, itu batil. Allah itu enggak butuh kepada siapapun. Allah itu ghaniyun. Allah itu apa? Qiyamuhu, Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Alhamdulillah ibu-ibu bapak hafal sifat 20. Anaknya diajarin ya. Iya, jangan kitanya hafal, anak kita hafalnya lagu dibanding-banding ke apa itu? Oh iya. Sifat 20 enggak hafal, hafalnya lagu dibanding-banding ke. Itu i'tiqadnya batil. Allah butuh tempat, batil. Keliru. Batil itu lawannya hak. Hak itu kebenaran. Sudah? Ucapannya batil. Tabban laka Muhammad, celaka kamu. Aduh. Makanya salah satu musibah atau bukan musibah, bencana besar itu apabila ada orang memaki ulama. Memaki ulama. Ada itu di YouTube. Ya. Ulama dimaki-maki. Wah, itu celakanya dunia akhirat. Coba aja. Sama seperti Abu Lahab ini, celakanya dunia akhirat. Dunia celaka, akhirat celaka. Memaki kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, celaka. Kata hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menabuh genderang perang kepadanya. Jadi bukan dia yang nabuh genderang perang, Allah. Makanya bahaya ya. Jangan sekali-kali kita memaki orang lain. Jangan-jangan yang kita maki itu kekasih Allah. Jangan musuhi orang lain. Jangan-jangan kita memusuhi kekasih Allah, karena kekasih Allah itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Yang tahu hanya yang
punya pengalaman, atau istilahnya itu wali la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali juga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak mencukupi, anhu dari Abu Lahab, alias tidak menolong kepada Abu Lahab apanya? Maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan usaha yang dia lakukan. Wa ma kasaba ayu ta'thirin kana limalihi wa kasbihi fi daf'il bala'i anhu. Tidak ada pengaruh apapun dari harta yang dia miliki, usaha yang dia miliki dalam rangka mencegah bala yang Allah tentukan, kebinasaan tadi, nggak bisa. Nah, di sini disebut kata mal. Mal di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebut beberapa kali kata mal. Ya. Itu 90% dalam konteks yang buruk. 90% dalam konteks yang buruk. Contoh ini, hartanya Abu Lahab, buruk kan? Ma. Lalu surat Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malau addadah. Tuh, mal celaka. Tapi ada yang dipuji sama Allah. Yang puji apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih shalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, bukan itu berarti. Surat Al-Lail, surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Perhatikan kalimatnya. Wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan dari neraka al-atqa, orang yang takwa. Siapa itu dia? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberi hartanya dan berzakat, membersihkan diri. Artinya apa? Kalau harta yang dikekep buat dirinya sendiri dicela sama Al-Quran. Tapi kalau harta yang diberikan dipuji oleh Al-Quran. Pilih mana? Nah, kemarin saya sudah sampaikan ya, harta itu harus dibelanjakan imma untuk ibadah, imma untuk muamalah. Asal muamalahnya yang halal, bagus, nyenengin istri. Saya kemarin ngaji di Medang, ngaji hadis bahwa laki-laki perempuan, Nabi bilang itu nggak boleh minum, ya kan, contoh minum, bukan saya haus, bukan, contoh minum menggunakan gelas wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nggak boleh. Laki-laki perempuan, laki-laki pakai emas boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya pakai perak. Perempuan boleh pakai emas? Boleh. Tapi dua-duanya, laki boleh pakai perak, perempuan boleh pakai emas, dua-duanya nggak boleh minum pakai gelas yang terbuat dari emas dan perak. Nanti kata Nabi SAW, siapa yang minum pakai wadah terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi annar jahannam. Siapa yang minum pakai gelas perak, maka dia sama aja minum pakai api neraka jahanam. Maka saya bilang sama ibu-ibu bapak, emas itu bagus buat perempuan. Buat apa, Bu? Monggo buat tabungan. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Ya. Jadi emas itu diantaranya, kata guru saya, itu untuk memerempuankan. Anak ibu yang perempuan jangan pakai emas, dia nanti galak.
Ya cobalah, ibu nggak pakai emas, galak. Coba pakai emas, adem. Hah? Iya enggak? Jadi Pak, kalau yang di rumah ngomel aja, kasih emas, insya Allah adem. Ini beneran loh. Ya Bu ya? Iya. Sampai mana? Ya tadi ya, soal harta tadi. Fa innahu la ahada aktsara malan min Qarun fahal dafa'al mauta anhu wala a'zamu mulukan min Sulaiman fahal dafa'al mautu anhu. Enggak ada harta yang lebih banyak daripada Qarun. Makanya sekarang disebut harta karun. Enggak ada yang lebih banyak dari itu. Tapi ya mati juga. Hartanya enggak bisa menghalang-halangi dari mati. Emangnya yang kaya bisa hidup terus? Yang mati yang miskin doang. Kalau yang mati yang miskin doang, dunia ini sepi. Iya, nggak ada orang miskin tuh sepi. Nggak makmur dunianya. Ayo mau sedekah sama siapa yang kaya? Sudah? Tidak ada kekuasaan di muka bumi ini yang melebihi Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman juga mati. Apalagi Abu Lahab. Begitu, maka ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Usaha apapun, harta apapun yang kamu miliki, enggak bisa menghalang-halangi dari kebinasaanmu. Au la yanfa'u Aba Lahabin maluhu wa kasbuhu inda dalika. Fama fi ma aghna lin nafyi. Ma di dalam ma aghna anhu itu ma-nya meniadakan, tidak mencukupi. Aulil istifhami atau untuk istifham, apakah harta dan usahanya itu menolong dia? Wa ma fi ma kasab itu ma masdariyah au mausulah khudifa aiduha, aidnya dibuang, rujukan dibuang, au istifhamiyah ay ayyu syai'in kasaba fayanfa'uhu. Maksudnya adalah ayo apa sesuatu apa yang dia lakukan yang bermanfaat untuk Abu Lahab. Ruwiya diriwayatkan anna Aba Lahabin kana yaqul, Abu Lahab pernah berkata begini, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa ana aftadi minhu nafsi bimali wa waladi fa astakhlisu minhu. Kalau yang diomongin sama keponakan saya ini benar, bahasanya gini, itu bahasa angkuh, bahasa karena dia lebih tua, paman, jadi main nyebut keponakan aja, padahal udah jadi Rasulullah. Bapak ibu punya keponakan udah jadi kiai, masih panggil keponakan, ya jangan sebut namanya itu kiai, gitu ya. Nah terus, kalau yang dikatakan oleh keponakan saya ini benar, saya jaminkan, saya pertaruhkan nyawa saya, harta saya untuk itu. Wa qad khaba marjahu wa ma hasala ma tamannahu faftarasa asadu waladihi Utaibah bitasghiri fi tariqis Syam. Ternyata apa? Dia bohong. Ngomongnya kalau yang dikatakan keponakan saya ini benar, ya udah saya ikut. Harta saya buat jalan dakwahnya. Enggak, dia bohong. Nipu. Apa yang terjadi? Di perjalanan menuju Syam, nih riwayat yang lain mengatakan Abu Lahab dimakan oleh singa anaknya. Utaibah, macan anaknya, dimakan. Gigit. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah wal kasbu huwa arbahu malihi wa qila nitaju ma syiyatihi wa qala Ibnu Abbas wa ma kasab huwa wa waladuhu wad dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma ya'kulur rajulu min kasbihi
wa inna waladahu min kasbihi. Ada riwayat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makasab, ma'agna anhu maluhu wa makasab, makasab itu bukan usaha tapi anak. Apa? Anak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, dalilnya bahwa Nabi bilang inna atyaba ma ya'kulur rajulu min kasbihi. Ya. Sesungguhnya makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu min kasbihi. Min kasbihi itu adalah anak. Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, kan gitu. Jadi anak itu kalau ngasih makan orang tuanya itu adalah makanan yang paling nikmat yang dimakan oleh si orang tua itu. Makanan yang paling nikmat, kata Nabi SAW, paling baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anta wa malaka li abika. Kamu dan apa yang ada pada kamu itu li abika, milik orang tua kamu. Maka wa makasab itu artinya apa? Dan anak-anaknya, apa yang diusahakan. Sehingga apa? Anaknya Abu Lahab itu tidak mampu menolong ayahnya. Dia punya anak, nggak mampu menolong ayahnya dari kebinasaan. Wa mata Abu Lahabin bil adasah ba'da waqa'ati Badrin. Ya, itu tadi, dia mati kena penyakit setelah perang Badar. Ya. Lisabi ilayalin, 7 hari 7 malam. Wal adasu bi'ratun takhruju bil badani fataqattala. Keluar nanah dari tubuhnya, kemudian dia mati. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, di dunia. Sayasla naran dzata lahab, segera nanti yasla. Apa? Yasla. Yasla. Ini potong saknya, jadi yasla. Yasla. Ini kalau nggak diharkati bisa bacanya yusolli, ya kan? Bisa. Memang akar katanya sama, yasla dengan sholla, yusolli. Ini akar katanya sama. Apa itu? Yasla itu masuk nerakanya, terjemahnya apa? Sayasla. Hah? Kelak, bukan kelak, segera. Ya. Dia akan masuk, kelak dia akan masuk. Masuknya kayak apa? Ya, masuknya gimana? Apa dia loncat? Apa dia gini? Apa gini? Pakai kayak orang berenang gitu? Dia masuknya itu hidung duluan. Hidung duluan, nyusruk. Maka sholat itu yang sampai ke bawah apa dulu? Hidung. Kecuali yang bukan saya yang bilang, ibu-ibu itu. Hidung, makanya disebut sholat. Yasla. Maka inti sholat itu di mana? Yaitu pas sujud itu. Itu sholat. Sama akar kata ini, yasla. Sayasla naran dzata lahab, ay sayadkhulu Abu Lahabin fil akhirati naran. Naran azimatan dzata ishti'alin, yang menyala-nyala. Apinya menyala-nyala. Dzata lahab, menyala-nyala. Sudah? Wa quri'a bi dhammil ya wa fathil lam mukhaffafan wa musyaddadan. Ada yang bacanya bukan sayasla naran dzata lahab, bukan, tapi sayusalla naran dzata lahab. Ada yang bacanya gitu. Dhammah ya-nya, lamnya fathah. Sayusalla mukhaffaf atau tasydid. Wa sayusla atau sayusalla. Ada 3 berarti.
sayasla naran dzata lahab, sayusla naran dzata lahab, sama sayusalla naran dzata lahab. Sama artinya, dicampakkan, dimasukkan. Wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab. Nah, ibu istrinya siapa? Bapaknya bukan Abu Lahab kan? Oke. Nama istrinya itu adalah Al-Aura binti Harb, ukhtu Abi Sufyan, Sakhr bin Harb. Jadi dia ini saudara kandung, saudara perempuannya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu namanya Sakhr bin Harb. Ini namanya siapa? Aura, Al-Aura binti Sakhr. Julukannya, istrinya Abu Lahab ini julukannya apa? Ummu Jamil. Apa artinya Ummu Jamil? Ibu kecantikan. Jadi suaminya ganteng, istrinya cantik. Jauh lah ibu sama Ummu Jamil, jauh. Cantik banget. Tapi dua-duanya durhaka. Kegantengannya, kehartanya, usahanya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ada mengatakan namanya Awa, wakila ismuha Arwa. Ada yang mengatakan juga namanya Arwa. Ada Aura, Awa, Arwa. 3. Wa quri'a wa mari'atuhu wa murai'atuhu bitasghiri tahqir. Jadi ada yang membacanya bukan wa mura'atuhu, tapi wa murai'atuhu, perempuan kecilnya Abu Lahab, artinya istri yang enggak dianggap. Itu murai'ah. Wa mura'atuhu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Wa matat makhluqatan bihabliha wa kanat li syiddati adawatiha lin nabi sallallahu alaihi wasallam tahmilu bi nafsiha asy-syauq wal hatab fatanziruhu bil lail fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi salatu wassalam yata'uhu kama yata'ul harir. Jadi Ummu Jamil ini ikut mendukung suaminya memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Dia pikul sendiri kayu-kayu bakar yang ada durinya, lalu di malam hari ditaruh di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat. Bu, kalau ibu kaya raya nih, terus ibu pasti punya pembantu banyak, ya kan? Terus ibu nggak seneng sama orang, itu ngapain bu? Ibu nyuruh kan? Nyuruh lah anak buahnya. Ini enggak, dia sendiri pikul. Saking bencinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh istrinya Abu Lahab. Dia taruh duri, kayu bakar yang zata syaukin, kayu bakar yang ada durinya, ada tajam-tajamnya. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW enggak kemudian cari jalan lain, enggak, diinjak sama Nabi itu. Tapi Nabi menginjaknya kama yata'ul harir, sebagaimana Nabi menginjak di atas kain sutra, lembut. Kenapa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istrinya Abu Lahab itu mendukung. Nah, pesannya apa? Buat para ibu-ibu, kalau suaminya dur dan jana, jangan didukung. Iya, mohon maaf saya sebut merek. Beberapa waktu yang lalu ada karyawati BCA ke rumah saya. Dia nangis terus bilang, suami saya direbut orang. Sama-sama karyawan,
sebuah bank itu. Saya bilang, terus ibu gimana? Ya saya harus gimana lagi Pak? Loh kok harus gimana lagi? Suami ibu itu lagi durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan didukung. Kalau ibu ngebiarin itu namanya didukung. Rebut balik saya bilang. Ambil lagi, jangan harus direbut kembali. Ya. Sok Mahfud ini ngompori. Terus dia tanya, gimana caranya? Nah, gitu kan? Gimana caranya? Ya gunakan segala cara, zahiran wa batina. Cara zahir dan cara batin. Gunakan. Cara zahirnya gimana? Ya misalnya ajak suami jalan-jalan. Sibukkan suami dengan ibu sehingga dia melupakan yang lain. Jadi jangan kemudian kamu jangan mikirin perempuan itu. Oh, nanti dia tambah mikir. Iya. Kita kalau mau melupakan sesuatu, itu caranya apa? Sibukkan diri kita dengan yang lain, nanti lupa sendiri. Jadi sibukkan suami ibu dengan ibu. Gimana caranya? Ya ibu yang tahu. Yang kedua, usaha batin, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtata 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 liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin baca itu. Ashtatanya diulang 7 kali. Waktu ngomong ashtata itu bilang pisahkan suami saya dengan perempuan jahanam itu ya Allah gitu. Ini beda ini. Ini bukan poligami nih. Dia ngerebut. Kalau poligami kan istri pertamanya masih. Ini dia nggak mau ngerebut. Iya, pengen suaminya berpisah sama istri yang pertama. Apa istilahnya? Pelakor. Itu ashtata. Pakai itu. Nah pas faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu minta yang baik diperlihatkan, yang buruk diperlihatkan. Jadi nanti dia nggak bisa ngelak. Oh, kelihatan apa istilah orang Jawa itu ceta wela-wela. Ceto welo-welo. Wuduhan nahar, seperti terangnya siang. Kelihatan bahwa yang dilakukan itu syar, salah, buruk. Nah itu bisa dipakai juga Bu, Pak. Tapi setelah diskusi, setelah ngomong, setelah ini, kalau anak bapak ya seneng sama orang yang aduh kayaknya madesu, masa depan suram. Iya, anak ibu seneng sama orang yang sholatnya nggak bener, akhlaknya buruk. Iya, datang ke rumah ibu terus, halo om, halo om, aku ini bapaknya kok, halo om. Ya itu madesu. Nah itu kalau anaknya nggak bisa dikasih tahu nih, baca itu. Ashtatanya itu mikirnya anaknya dipisahkan sama itu yang dia senengin itu. Ya. Ini saya dapat dari Ki Haji Haidar Muhaimin Abdullah Munawwir. Lanjut ya, dikit lagi. Wa qira'a Asim bin Nasr ala syatmi au ala al-hali. Wa quri'a hammalatal hatab. Ya.
Wamra'atahu, bukan wamra'atuhu, wamra'atahu kalau bacaan Imam Asim. Kemudian au alal hal idza urida bihamlil hatabi fi mutlaqiz zamani wa qara al baqun bir raf' ala annahu na'tun limra'atihi wa imra'atuhu hammalatul hatab. Ada wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fa innaha tuhmalu yaumal qiyamati fa innaha tahmilu yaumal qiyamati hazmatan min hatabin nari kama kanat tahmilul hataba fid dunya li adiyatir rasuli wa hina idzin fa jumlatu fi jidiha fi maudhi'il hal. Besok di akhirat, di dunianya dia bawa kayu bakar itu toh untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok di akhirat dia bawa kumpulan kayu bakar untuk membakar suaminya, yaitu Abu Lahab. Ya, jadi ibu kalau punya suami, suaminya durhaka, jangan dibantu, jangan dibiarkan. Ya, kalau lagi maksiat harus diingatkan, harus ditarik kembali, ya, direbut. Ya. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya, jidiha, leher bagian bawah sini. Hablum mim masad, tali dari serabut. Ya, tali dari serabut. Serabut itu nusuk-nusuk terus gampang kebakar. Biasanya jid itu dipakai apa, Bu? Kalung, perhiasan. Ini enggak. Masad, hablun min masad, ay min hadidin. Ada yang mengatakan dari besi, ya, kalung dari besi. Fil akhirati wa qad qala Ibnu Abbas huwa silsilatun min hadidin dhar'uha sab'una dhira'in tadkhulu man fiha wa takhruju min duburiha, tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha wa yakunu sa'iruha fi unuqihi. Qutilat min hadidin, fatalat min hadidin fatlan muhkaman wa yuqalu ay fi unuqiha rasnun min lifil maqal wa huwa syajarud dum alladhi ikhtanaqat wa matat. Qala Qatadah wa Dhuhaq innal awaa'a kanat tu'iru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil faqri fa'ayyaraha Allah bi annaha kanat tahtatibu fi hablin min lifin taj'aluhu fi jidiha fa khanaqaha Allah taala bihi fa ahlakaha. Jadi siapa namanya, Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, kelak itu akan, kata sahabat Abdullah bin Abbas, itu dikasih rantai dari besi yang sudah terbakar, itu dimasukkan ke mulutnya, lalu keluar dari duburnya, lalu dililitkan ke lehernya. Itu siksa yang sangat pedih untuk istri durhaka yang membantu suami durhaka. Iya, seberapapun gantengnya, seberapapun cantiknya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surat surat Al-Lahab ini sekaligus menunjukkan kepada kita apa? Bahwa kebenaran itu tetap akan menang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan khawatir kalau ibu bapak dalam kebenaran, jangan khawatir. Siapapun yang merongrong, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya, biar Allah Subhanahu wa taala yang mengurusinya, jangan kita. Ya, saya pernah cerita suatu saat Imam Al-Ghazali tanya sama muridnya, kamu kalau lagi nulis lalu kamu diganggu anjing, apa yang kamu lakukan? Ya, saya usir anjingnya, guru. Salah, kata gurunya. Kalau kamu ngusir anjingnya, itu pilihannya cuma dua. Satu, kamu menang, kamu lelah dan tulisan kamu terbengkalai. Atau yang apes, yang kedua, kamu kalah babak belur, tulisan kamu juga terbengkalai. Lalu apa yang harus saya lakukan, guru? Kata Imam Ghazali, panggil yang punya anjing.
Biar yang ngurus yang punya hati. Kalau kita ibu-ibu sibuk ngurusin, Pak, tetangga saya tuh jahat banget, Pak, ngomongin saya terus segala macam ini. Ibu sibuk ngurusin, capek sendiri. Ya, apa yang ibu lakukan? Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasih dia rezeki yang luas. Iya, jangan disumpahin ya, Bu. Kasih dia rezeki yang luas, kasih dia kemudahan dari kesulitan yang dia hadapi. Ya biasanya orang itu julid, istilahnya julid ya. Julid sama orang itu karena apa? Urusan dia nggak beres, sehingga dia julid sama orang. Kalau urusannya beres itu nggak akan julid sama orang. Yang kedua, tadi yang pertama kebenaran. Yang kedua, jangan kita menjadi Abu Lahab yang ibu-ibu jadi Ummu Jamil. Apa itu? Mengingkari kebenaran. Jangan sekali-kali kita mengingkari kebenaran. Kalau kita tahu benar terus kita belum mampu melaksanakannya, ya bilang aja, ya Allah, saya belum mampu. Contoh, azan berkumandang. Itu jangan hatinya diam aja, nggak ada perasaan apa menyesal atau apa. Jangan. Ketika kita nggak bisa mendatangi panggilan itu. Sama misalnya setiap tahun kan ada haji nih, itu jangan tenang-tenang aja ibu, nggak haji tenang, nggak, jangan. Harus ada, ya Allah, tahun ini saya belum bisa memenuhi panggilanmu, tahun depan ya Allah, gitu. Harus ada begitunya. Kenapa? Jangan sampai nanti kita mengingkari. Awalnya apa? Awalnya kata guru saya nih, Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, awalnya kita itu nggak merespon, nggak menyesal atas kebaikan, atas ibadah yang terlewatkan. Itu namanya iman. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada sesuatu terjadi di depan kita, kita nggak bisa nolong, kok diem aja? Harus nyesel, ya Allah, minta maaf, astagfirullah, saya nggak bisa nolong. Kenapa? Saya buru-buru. Misalnya begitu. Saya buru-buru. Atau ya itu, saya sih sering mengingatkannya ini, karena guru saya waktu itu bicaranya konteks haji. Setiap tahun tuh ada haji. Sekarang antrinya berapa, Pak? Di daerah Bantaeng 90 tahun. Bukan 20 tahun, Pak, 90 tahun. Belum lahir udah habis kuotanya. Ini estimasi ya. Estimasi waiting list haji. Kita di Banten ya. Banten 55 tahun. Ini resmi website Kemenak, 55 tahun Banten. Bengkulu, mana Buya Bengkulu? Buya Mahidin. Bengkulu Utara 42, Bengkulu Selatan 48 tahun. Jawa Timur 70 tahun. Udahlah. Iya, tapi itu tadi. Ketika bulan haji, jangan kita di sininya nggak ada penyesalan. Dan nggak boleh bilang belum ada panggilan, nggak boleh. Panggilannya sudah tertulis dalam Al-Quran. Jadi kita itu cuma belum bisa memenuhi panggilan. Jadi yang kedua itu ya, bahwa kita itu jangan seperti Abu Lahab, jangan seperti istrinya Abu Lahab, mengingkari kebenaran, lalu membantu orang mengingkari kebenaran. Awalnya apa? Nggak merespon. Awalnya itu, lama-lama dia ingkari. Alah, udahlah, saya nggak usah haji, mau gimana lagi? Uang tunggu segitu, duit nggak ada. Sekarang berapa? 69 juta. Terus bilang apa? Ya udah deh. Wah, itu udah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Nggak boleh bilang ya udah deh ya Bu. Ya Pak? Nggak boleh bilang ya udah deh, mau gimana lagi? Nggak ada ya udah deh. Kalau Allah berkehendak, kun. Minta terus sama Allah. Ya Allah, minta. Meninggal dalam keadaan minta sama Allah, meninggal dalam keadaan masih berharap sama Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan merespon kebaikan yang terlewatkan, meninggal husnul khatimah. Yakin meninggal husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan manfaat. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Abu Lahab dan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan Pak.